فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, yang ditimbang, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, yang kehilangan diri mereka, dan mereka kekal di dalam jahannam. Wal isyarah huna lil bu'd. Dan di sini pakai kata isyarah untuk jauh. Sebagaimana kemarin yang berat timbangannya juga pakai isyarah jarak jauh. Di sini juga pakai isyarat jarak jauh. Faulaikal ladzina. Kenapa? Linhitati martabatihim. Kalau kemarin karena tingginya kedudukan mereka, sekarang karena rendahnya kedudukan mereka. Lali uluwi martabatihim, bukan karena tingginya. Ini saking jauhnya di bawah, nunjuknya pun pakai kata tunjuk jarak jauh. Ulaika. Qauluhu khasiru anfusahum. Al-kafir qad khasira nafsuhu wa ahluhu. Qad khasira nafsahu wa ahlahu wa malah. Orang-orang kafir, mereka telah rugi diri mereka. Mereka telah kehilangan diri mereka dan keluarga mereka dan pada harta mereka. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan, wahai Nabi, sungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang kehilangan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Bainamal mu'minu al-amilu as-salihati qad rabiha nafsahu wa ahlahu wa malahu wa antafa'a bih. Sementara orang mukmin yang beramal amalan saleh, maka dia telah beruntung pada dirinya, keluarganya dan juga hartanya, dan dia mendapatkan manfaat darinya. Fahaula'il kufar khasiru anfusahum. Orang-orang kafir tersebut mereka rugi pada diri mereka. Lam yastafidu min wujudihim fid dunya syai'an. Mereka tidak mendapatkan faedah dari adanya diri mereka pada di dunia dan mereka tidak mendapatkan manfaat dan faedah sedikit pun dari keberadaan mereka di dunia sedikit pun. Ya, bal mastafadu illa dharar, bahkan mereka tidak mendapatkan sesuatu kecuali kemudaratan. Wa khasiru amwalahum, dan mereka juga rugi pada harta mereka. Li'annahum lam yantafi'u biha, karena mereka tidak mendapatkan manfaat dengannya. Hatta ma'a'tauhu lil khalqi liyuntafa'a bih fa innahu la yanfa'uhum. Bahkan apa yang mereka berikan kepada makhluk, maka untuk diambil manfaatnya, maka itu sama sekali tidak mendapatkan manfaat mereka. Apa yang mereka berikan kepada makhluk sekalipun untuk diambil manfaatnya, itu pun mereka tidak mendapatkan manfaat dari apa yang mereka berikan. Kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, dan tidak ada yang menghalangi untuk diterima infak-infak mereka illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih, kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa khasiru ahlihim, mereka juga rugi pada keluarga mereka, li'annahum finnar, karena mereka di neraka. Fasahibun nar la ya'nas bi ahlihi, maka orang yang di dalam neraka dia tidak merasa tenang dengan keluarganya. Bal innahu mughlaqun alaihi fi tabut, bahkan dia tertutup di dalam kotak. La yura anna ahadan asyadda minhu adzaban, dia tidak melihat ada orang lain yang lebih keras azabnya daripada dia. Orang yang di neraka, dia menganggap dirinya yang paling besar apanya? Hukumannya. Dia seolah-olah berada dalam apa ini? Tabut, dalam apa? Kotak. Enggak melihat orang lain yang ada yang lebih berat apanya? Azabnya. Dan ini terbukti. Sebagaimana kata Nabi SAW tentang Abu Talib. Padahal dia adalah orang yang paling ringan apanya? Azabnya. Tapi dia menganggap tidak ada yang lebih berat azabnya daripada dirinya. Kenapa? Fasahibun nar, karena orang yang di dalam neraka itu kayak di dalam apa ini? Kotak, tidak ada dia lihat orang lain yang lebih berat azabnya daripada dirinya. Wal muradu bi khifatil mawazin, dan yang dimaksud dengan ringannya timbangan adalah rujhanus sayyi'at al hasanat,
lebih beratnya kejelekan daripada kebaikan. Nanti habis taklim dulu, nggak boleh kayak gitu. Nanti. Au fuqdanul hasanati bil kulliyah, atau hilangnya kebaikan sama sekali, nggak ada kebaikannya. Sehingga yang dimaksud dengan ringan timbangan, timbangan kejelekannya lebih berat daripada kebaikan, atau kebaikannya sama sekali nggak ada. Ingkulna bil biannal kufar tuzanu a'maluhum, kalau kita katakan bahwasanya orang kafir ditimbang amalan mereka, kama huwa zahiru hadil ayah al-karimah wa amsalihha, sebagaimana zahir dari ayat ini dan yang semisal dengannya, wa huwa ahadul qaulaini li ahlil ilm, dan ini adalah salah satu pendapat dari para ulama. Bagian lagi mengatakan orang kafir sama sekali nggak nggak ditimbang karena memang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi mengatakan ditimbang, sebagian di sini. Di sini konteksnya adalah orang-orang kafir. Nah, buktinya kata Allah, timbangannya apa? Ada nggak? Ada, hanya saja apa? Khafat, hanya saja ringan. Berarti ada ditimbang? Ada. Nah, al-qaulu tsani anal kufar la tuzanu a'maluhum. Pendapat yang kedua bahwasanya orang kafir tidak ditimbang amalan mereka. Liqaulihi ta'ala, karena Allah mengatakan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah engkau aku kabarkan tentang orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum, orang-orang yang hilang usahanya fil hayatid dunya, selama di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira bahwasanya mereka melakukan kebaikan. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka orang-orang yang kafir terhadap ayat Rabbnya. Wa liqaihi, dan bertemuan dengannya. Fahabitat a'maluhum, maka hilang amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kita tidak kami berikan untuk mereka apa ini? Berat sama sekali. Artinya nggak ditimbang. Nah, sehingga ini khilaf dan beliau sendiri tidak merojihkan. Wallahu a'lam, kata beliau. Nah, mana yang lebih benar dari dua pendapat ini? Apakah orang-orang kafir ditimbang amalannya hanya saja timbangannya itu ringan, atau tidak ditimbang sama sekali? Wallahu a'lam bishawab. Ini perkara yang kelima dari kejadian-kejadian hari kiamat, yaitu al-mizan, penimbangan amalan. Kejadian pertama apa, Ali? Kejadian pertama, dikembalikannya roh ke dalam jasad. Yang kedua, yang kedua dibangkitkan manusia di padang mahsyar. Yang ketiga, hah? Datangnya, masa itu? Dekatkannya matahari. Kemudian yang keempat, tenggelamnya manusia dengan keringatnya sesuai dengan kadar amalannya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, mizan. Setelah itu ditimbang. Adapun yang keenam jadi kejadian hari kiamat, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.